Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis saham Sido ya, dimana ini adalah permintaan yang lain di grup kita ya. Oke, jadi ada yang minta untuk menganalisis saham ini, entah dia mau beli atau dia sudah punya saham ini dan gimana potensi kedepannya, ataukah dia dari kondisi yang kemarin bisa kita lihat cukup parah ya untuk saham Sido ini, dimana dia mengalami penurunan cukup drastis dan kemudian saat ini dia sudah mulai ada pembalikan. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini kita akan menggunakan time frame bulanan dulu seperti biasa ya untuk melihat tren besarnya atau tren jangka panjangnya. Kalau dari garis EMA 50-nya dia bisa dibilang masih uptrend, tapi sempat melandai di sini ya, di area sini karena dia sempat dijebol. Jadi di sini dia ditembus. Saya gunakan yang ini aja. Nah, di sini dia garis EMA 50 ditembus ke bawah, maka itulah penyebabnya garis EMA 50 terus dia yang awalnya dia bergerak naik seperti ini jadi berubah melandai seperti ini. Karena candle-candle berada di bawah garis EMA 50. Tapi kalau candle-candle tetap konsisten berada di atas garis EMA 50, dia akan tetap bergerak naik ya garis EMA 50-nya, atau kondisinya tetap naik. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat di tanggal 1 September 2022 di sini ketika dia menyentuh garis EMA 50 dan kemudian dia memantul, kemudian naik terus, tetapi ternyata dia ditembus di sini di tanggal 3 Juli 2023 dan kemudian candle-candle berada di bawah garis EMA 50-nya. Tapi saat ini ada kondisi yang agak membaik ya, dimana di kondisi saat ini candle itu sudah berada di atas garis EMA 50 kembali. Oke, berarti di sini sudah mulai ada pembalikan, di mana kondisi sebelumnya candle-candle berada di bawah garis EMA 50 dan kemudian saat ini candle-candle sudah mulai ada indikasi akan kembali berada di atas garis EMA 50-nya. Oke, kita menggunakan time frame daily untuk melihat pergerakan yang lebih rincinya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, di sini untuk saya menggunakan time frame daily-nya seperti ini ya kondisinya, dimana ini ada saya buatkan garis bantu atau area di sini. Ini adalah area support resisten sebelumnya. Nah, di sini ya kita lihat, ini dia pernah menjadi area resisten. Di sini di tanggal 3 April 2020 dia menjadi resisten dan kemudian resisten di breakout di area ini. Di area sini di tanggal 23 September 2020 dan kemudian selanjutnya dia berubah menjadi area support. Di sini 1, di sini 2, maaf ya, di sini 3, dan kemudian di sini sempat di breakdown ya supportnya, tetapi dia kembali berhasil naik lagi. Di sini 4. Dan kemudian di sini 5. Nah, di sini adalah support, area support yang bisa dibilang cukup kuat ya. Nah, akan tetapi dia sempat di breakdown di sini di tanggal 26 Juli 2023 dia lanjut turun, di mana ketika support di breakdown ke bawah atau ditembus ke bawah, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten kembali ya. Nah, akan tetapi kondisi saat ini di tanggal penutupan kemarin di hari Jumat 26 April 2022, di mana dia closingnya di harga 705 dan itu sudah berada di atas area ini ya, di area yang warna ungu ini, kotak ungu ini, di mana batas bawahnya itu adalah di harga 700 dan kemudian dia closingnya di harga 705. Berarti dia sudah berada di atas atau berada di area support yang sebelumnya harusnya menjadi resisten. Nah, di sini ada indikasi baik ya, di mana saham ini sudah berhasil menembus area resistennya kembali. Berarti ketika resisten di breakout ke atas, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support kembali. Dan kemudian kalau di sini kalau kita lihat ya, di sini ada golden cross garis EMA 50 dan EMA 200, di mana EMA 50 sudah menembus ke atas garis EMA 200, menandakan nanti pergerakannya garis EMA 50-nya akan terus naik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk yang belum punya saham
saham Sido ini bisa mulai masuk ya, dimana dia sudah berada di area supportnya kembali. Tetapi kalau saran saya tunggu besok ketika open market candle yang muncul itu apa. Bagusnya kalau besok candlenya muncul atau ditutup dengan candle hijau, nah di situ baru kita mulai masuk. Tapi kalau candle merah seperti ini masih agak riskan ya, ada kemungkinan dia akan menjebol ke bawah area supportnya. Jadi menurut saya kita lihat aja besok ketika open pasar apakah dia akan bertahan di area support ataukah dia akan kembali menembus area supportnya ini. Nah, kalau seumpama kita ambil saham Sido ini, target kita kemana? Oke, kita akan buat simulasi ketika pengambilan saham Sido ini ya. Oke, kita anggap aja nanti dia muncul candle hijau di harga 730 ya, apa 720 seperti ini. Seperti ini. Dan kemudian kita ambil target resisten minor dulu, terdekatnya ada di sini. Ini adalah resisten minor di harga 790. Oke, kita lihat risk rewardnya sendiri. Kalau kita targetkan di harga 790 dan kemudian batasan cut loss kita nggak usah jauh-jauh, di 1 tick atau 2 tick aja di bawah area supportnya. Nah, kalau misal kita ambil di harga 720 dan kemudian target kita terdekatnya adalah di harga 790, itu persentase yang akan kita dapat profitnya adalah sekitar 9,72%, dan kemudian batasan cut loss kita di harga 685 itu sekitar 4,86%. Jadi kalau kita harus cut loss, kita harus merelakan kehilangan 4,86%, dan kemudian kalau kita profit kita akan mendapatkan target terdekat kita adalah 9,72%. Dan target selanjutnya kemana? Ke area ini di harga berapa ini? Di harga 900 di harga 900 ini adalah area resisten selanjutnya ya di sini. Nah, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan kemudian supportnya di breakdown di sini. Dan kemudian ketika support di breakdown dia akan berubah menjadi area resisten kembali. Nah, di sini ya. Nah, jadi target selanjutnya ketika dia berhasil menembus harga 790, dia akan lanjut ke harga 900, di mana persentase profit yang akan kita dapat tentunya akan lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Jadi sekitar 25% kalau seumpama dia menembus atau dia akan mencapai target di harga 900-an. Kita akan mendapatkan sekitar 25% dari saham Sido ini. Nah, untuk yang itu untuk yang belum punya ya. Nah, kalau yang sudah punya saat ini untuk kita hold terus sangat baik ya, dimana dia sudah ada indikasi akan kembalikan ke arah yang lebih baik lagi, ditandai dengan dia sudah berada di atas area atau bisa bilang sudah menembus area resistennya dan kemudian sudah menjadi area support, dan kemudian dari garis EMA 50 nya juga sudah menembus atau terbentuknya golden cross di sini. Oke, jadi ya bersabar aja lah, dia akan kembali ke harga-harga di atas saat ini ya, dimana saat ini harga 705, ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 900 atau bahkan akan kembali ke harga 1000-an. Oke, segitu aja ya dari saham Sido ini. Jadi kesimpulan, saya ulang lagi kesimpulannya, kalau yang belum punya kita bisa mulai cicil masuk, tapi kita perhatikan dulu candle yang muncul besok apa, apakah dia akan menghijau ataukah akan menembus garis area supportnya ini lagi. Dan yang sudah punya, kita masih di posisi yang sangat aman, mengingat saham Sido ini bisa dibilang saham yang bagus, dan kemudian dari technical analysisnya juga sudah mulai membaik. Oke, sekian aja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.